jantung. Dulu waktu 34 tahun yang lalu bilang, kenapa kok namanya Mark Plus? Ya marketing plus. Marketing itu paling depan, di depannya. Bahkan sebetulnya sebelum orang buat produk itu mesti strategic marketingnya dulu. Properti sebelum bangun properti mesti rancang dulu segmennya kemana dan sebagainya, baru manggil arsitek. Saya punya tanah ini, salahnya kan arsitek dulu bangun, terus marketing itu dianggap selling. Ya apa dodolannya ini? Ya toh. Jadi marketing itu direndahkan jadi selling, marketing itu direndahkan jadi komunikasi. Salah. Marketing itu kalau Anda punya tanah, sekarang Sumarekon gitu, sekarang percaya sama saya. Sesudah saya dandani berapa tahun yang lalu. Itu sekarang kayak ada 400 hektar di Makassar dulu, dia kongres. Apa Pak Hermawan? Heran aku udah manggil arsitek, biasanya manggil arsitek dulu. Kita sudah telat. Konsepnya sudah salah, tidak benar. Akhirnya sekarang ini tidak mau salah. Apa ini? Survei, karena letaknya di dekat bandara, kita temukan 3 segmen yang cocok. Satu, orang Chinese pedagang dari Indonesia Timur. Yang datang ke Makassar maunya dekat bandara. Ya toh? Kedua, orang Chinese yang ada di Makassar sendiri. Yang kuno-kuno itu. Yang rumahnya ruku-ruku itu. Hidup bersempit-sempitan, irit pokoknya ini. Anaknya yang modern-modern kan tidak mau. Ya ini dibikinkan kota yang bagus. Ketiga, pribumi Makassar yang duitnya banyak. Sumarekon. Dulu aku yang memulai Sumarekon branding itu dulu Gading Permai. Tapi mereka bikin Gading Serpong, tidak berhasil. Lalu Gading itu bukan miliknya dia, Kelapa Gading itu bukan miliknya dia. Jadi akhirnya Sumarekon itu tak bangun kembali, itu termasuk salah satu branding tercepat di Indonesia. Seminggu tok jadi branding itu. Tagline-nya bukan jual rumah, wonderful life, wonderful world. Spirit dibikinkan buku kecil-kecil sampai tiap orang Sumarekon itu kantongi. Sumarekon itu artinya apa? Dia utang budi sama 2 Pak Haji. Pak Cipto itu, Chinese Pontianak, kurang pinter apa lulusan ITB, ya apa? Chinese ITB lagi, wes. Otak entrepreneurship-nya jalan dari Pontinya itu. Ya Chinese kayak saya ini tidak berani sama Chinese Pontianak Medan nih. Wedi dibujui ya. Tapi yang Ponti sama Medan masih kalah sama Cungkok sana. Kalah Sakti lagi sana lebih asli. Nek mujuk tenan dananya toh. Kalah kita ini Chinese Surabaya gak iso wis. Indonesia. Gak iso ngomong Mandarin gak iso. Nah itu Chinese. Jadi anaknya itu bilang, Pak Hermawan jangan tersinggung kalau papa saya tidak percaya konsultan ya. Papa saya ini dulu berhasil bikin Kelapa Gading, tidak pakai survei-surveian. Dinamai Gading Permai, gampang itu namanya Kelapa Gading. Sukses, tapi berkembang tidak bisa, keliru di branding. Gading Serpong. Di Gading sendiri bingung, ada orang masuk, aguan masuk, apa masuk. Dia bilang tempat saya ini suci, dong istrinya itu. Seci gitu, seci dari Taiwan yang enggak boleh apa itu pokoknya enggak ada pijet, enggak ada judi, wah yang di luar ini bebas apartemen ini. Nah, ya ini makanya kecampur Sumarekon akhirnya. Apa namanya PT Sumarekon ini jualan produk atau jualan ini. Nah ini sustainability ini ya gitu nanti akhirnya nanti pada kuartal 3 kita akan ngomong branding. Branding Anda masih cocok enggak? Apa perlu bikin produk baru atau produk yang ada ditambah untuk dapat segmen baru? Itu. Ya, masalahnya di situ marketing itu. Nah, jadi campuran akhirnya operation with technology. Tapi human toh yang menguasai teknologi. Marketing and finance harus dicampur. Terus sial sama ini. Ini untuk humanity. Humanity itu people itu. Jadi 5P itu sebetulnya dimulai dari people. Bukan dari planet. Planet itu dibersihkan supaya ngelindungi people-nya selamat. Prosperity itu perlu kenapa? Karena kemakmuran bersama, bukan kemakmuran perusahaan itu sendiri. Penting untuk menjamin keberlangsungan perusahaan itu sendiri. Kayak gitu perusahaan itu dibakar sama masyarakat. Kalau dia memerlukan profit sendiri. Jadi itu sebetulnya semacam kayak transisi dari shareholder ke stakeholder kan sebetulnya.
Ya toh, semua toh harus dipikirkan semua. Dulunya kan, kalau Anda masih ingat, dulu ada namanya EVA, Economic Value Added. Itu saya pernah belajar itu. Waktu itu sesaat dia memang luar biasa. Saya sampai ke Paris sana belajar di INSEAD. Ilmu accountingnya dia. Accounting itu diobrak-abrik untuk menunjukkan bahwa sebetulnya shareholder itu keuntungannya tidak seperti di income statement itu. Karena di income statement itu banyak elemen yang tidak tersembunyi. Jadi diobrak-abrik lagi untuk menunjukkan bahwa shareholder itu yang dipegang si EVA ini. Sekarang EVA mati, kena ini. Karena EVA itu terlalu mementingkan shareholder. Nah kalau Anda lihat sekarang